Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab pesan saya. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang masih dibatin karena melihat ya Allah anak sebagai sopan ini kok anaknya cilik banget gitu ya. Ada lagi yang membatin mungkin ya, main banget sekolah kita Korea atau sekolah Sukoharjo begitu. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan seluruh staf TK KB Aisyah Masyaran dan seluruh wali murid yang terpilih oleh Allah menjadi wali murid KB TK Aisyah Masyaran. Tepuk tangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Yang tepuk tangan itu hormon endorfinnya muncul, ya, keluar. Artinya apa hormon endorfin? Hormon endorfin itu hormon ya untuk melancarkan otak kita, kesenangan, ya, hormon kesenangan. Itu akan menjaga kesehatan kita, Bu. Jadi alhamdulillah kalau ibu-ibu suka tepuk-tepuk, ya, kemudian gesek-gesek tangannya, itu hormon endorfin akan muncul. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama, mohon maaf saya di depan ini berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti lebih. Kita sharing pada hari ini, yaitu tadi panitia mengatakan kerjasama. Kita di sini saya tulis sinergi. Artinya apa? Kerjasama yang insya Allah akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan. Nah, ini lebih perinci, ya. Alhamdulillah. Orang tua, guru, lembaga membangun kecerdasan anak di masa pandemi. Nah, kenalan dulu. Nah, ini saya alhamdulillah terlahir di Surakarta, tetapi sekarang hidupnya di Sukoharjo. Alhamdulillah, ya. Sebagai asesor Bankom dan BNF, sebagai pendiri PAUD, Pak, dari garasi rumah yang muridnya hanya 8 orang, kemudian berkembang sekarang 265 murid. Ada 16 WA group, ya. Jadi kita membentuk WA group itu sampai 16. Saya pandemi ini mencermati terus mudik sehari-hari. Ya Allah, grup mawar, grup kaget dan sebagainya. Kita lihat, kita cermati, ya Allah, tidak ada hentinya, ya, keterlibatan orang tua dengan sekolah lewat WA group. Nah, ini di Aisyah nanti juga demikian seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah. Tidak akan dibuat review sebelum pakai hebat banget kepala sekolahnya. Karena apa? Mereka itu penting sekali. Kehadiran Ibu hari ini penting sekali. Nanti apa yang kurang berkenan, apa yang kurang paham bisa ditanyakan di sini sehingga ada plot, ada sinergi tadi, ya. Alhamdulillah saya mempunyai putra 5, cowok semua. Orang bilang adalah Pandowo Limo, ya. Inilah Dewi Kuntinya, ya, Dewi Kunti, bukan kuntilanak ya Pak, bukan. Inilah dia nanti Dewi Kuntinya. Ibu, kemarin tadi sudah gerak-gerak belum, Ibu-ibu? Iya, kita akan gerak-gerak setelah kenalan dengan saya. Nanti kita akan bahas-bahas, ya. Nah, inilah guru-guru saya, tidak terfoto semua, baru sebagian. Ada 32 guru yang saya ampuh dari garasi rumah, berkembang. Karena apa? Masyarakat semakin percaya. Saya tadi Pak selesai di sini, Masya Allah, sekolahnya dekat masjid. Sedini mungkin memang dikenakan dengan agama. Itu kunci penting sekali. Jadi Bapak Ibu luar biasa memilih sekolah di sini, ya. Kita akan berdiri dulu, ya. Kita gerak-gerak tentang cuci tangan. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke. Sedang cuci tangan.
Oke, akan disuapin panitia ya. 'Luar biasa, orang tua hebatnya hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Kita akan berbincang-bincang bersama. Oke, alhamdulillah. Layarnya ya semoga bisa terlihat dari sana. Kalau kurang bisa melihat, yang penting bisa mendengar suara saya. Alhamdulillah. Nah, oke, nah anak-anak itu luar biasa sekali. Harus kita biarkan mereka terbang tinggi. Artinya apa? Mengeksplorasi. Anak-anak harus dibebaskan untuk eksplorasi, mencoba, ya, mencoba bermain, senang, bahagia seperti itu, agar mereka dapat menembus awan setinggi mungkin. Ya, nanti bisa materi ini kita share di grup, Bapak Ibu bisa membaca secara rinci. Karena ini waktunya hanya sedikit, jadi saya berikan poin-poinnya saja. Anak-anak belajar melalui bermain, mereka harus bahagia. Tapi Masya Allah, ya, anak-anak kita yang perlu kita stimulus dengan kasih sayang, dengan cinta, tetapi menghadapi masa yang kondisi seperti ini, masa pandemi. Ya. Guru-guru yang biasanya tidak canggih, ya, ada yang belum canggih di IT, harus meningkatkan dirinya untuk bisa IT. Yang belum punya HP harus memiliki HP. Seperti kemarin ada guru saya punya HP, ya, punya HP itu, tapi karena data-datanya banyak, akhirnya HP-nya rusak, tidak bisa dipakai. Kemudian di grup itu masuk gitu, grupnya kok nama suaminya, ada nama suaminya. Saya tanya, iya Bu, terus terang HP saya rusak dan sebagainya. Nah, itu kendala-kendala yang dialami guru-guru, apalagi orang tua yang banyak
Di tempat saya banyak sekali 260. Ini kok gurunya harus cermat per kelompok itu, apalagi kepala sekolahnya. Nah ini anak ini kok tidak pernah ikut di grup, nggak komen dan sebagainya. Ternyata ya Allah, ibunya bapaknya kerja seharian, pulangnya sore hari, malam HP-nya hanya satu, sudah dipakai kakaknya. Jadi tidak pernah mengirimkan kegiatan. Gurunya harus paham, mengapa? Ada masalah apa? Gurunya hebat datang, seperti yang dikatakan Bu Kepala tadi, ada kunjungan, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kadang-kadang gurunya hanya di pagar saja. Assalamualaikum sayang. Ya, seperti itu. Menyapa anak sudah satu bunda ya biasanya memeluk, ya murid-muridnya disentuh. Nah ini gurunya harus memahamkan kepada anak kondisi saat ini. Ya, nah kita harus ini Bu, menghadapi tantangan seperti ini. Anak-anak tidak bisa tunggu Bu. Mereka harus kita stimulus sesuai tahapannya. Bapak Ibu alhamdulillah mendaftarkan di sini itu top banget. Karena apa? Ada sinergi tadi, kerjasama yang untuk menghasilkan sesuatu. Artinya apa? Guru-guru lah yang paham untuk permendikbudnya, tahapannya seperti apa. Saya tanya kemarin kepada kepala sekolah, Bu, bagaimana ini teknik pembelajaran? Iya, kita RPPM-nya kita set di grup, Bu. Orang tua memilih sesuai kondisinya. Hebat sekali. Tidak dipaksakan. Hari ini harus ini, hari ini harus ini, tidak. Nanti kita pelajari itu. Oke, nah ini Bu. Kita harus memahami surat edaran. Tadi ibu-ibu sudah ditari itu ditanya oleh kepala sekolah. Gimana Bu SPP-nya? Allahu Akbar. Ibu-ibu semuanya menjawab, siap, 100%. Betul tadi ya? Hebat. Kepala sekolah nggak selesai. Alhamdulillah. Karena badan ini bisa bertahan berdiri untuk guru-gurunya, untuk semuanya, untuk iuran, izin desa, himpauan, itu hanya dari wali murid semua. Insya Allah nanti ibu bapak dibalas oleh Allah dengan lipat kalian, pahala yang berlipat dan rezeki yang berlipat. Ini dalam aktif ya, ini orang pelajaran barang kalau bayar SPP tidak ada wali murid yang seperti itu. Tentu ikhlas, alhamdulillah. Memang ini zamannya digital lewat WA. Tapi gurunya luar biasa akan berkunjung juga, ya, akan berkunjung. Kemudian diberi kegiatan-kegiatan pilihan yang luar biasa. Karena ini ada edaran dari pemerintah belajarnya dari rumah. Aisyah sudah betul dari rumah, tanpa terbebani, ya, tanpa terbebani dengan tuntutan materi. Jadi tidak, ini kamu lagi kerja itu iso, saya pada sudah, kalau TKA, tentunya kan iso gini, bukan itu yang dituju, tapi pengembangan 6 aspek, ya, pengembangan 6 aspek. Dengan bermain dengan orang tua di rumah, insya Allah, dengan panduan guru, panduan ada buku panduan atau yang di-share gurunya berupa RPP itu sebagai panduan orang tua murid. Itu nanti insya Allah akan menstimulus putra putri kita. Nah ini Bu, harus sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing. Tidak bisa disamakan. Terima kasih Bu jadi yang baik. Tidak boleh disamakan antara anak A dan satunya. Ya, misalkan temanya diri sendiri. Ada kegiatan yang melipat pakaian. Oh di sana anaknya tidak berminat untuk melipat pakaian. Oh aku nggak mau ini. Tapi mamanya kreatif banget. Iya Allah, mama punya kertas koran. Yuk kita warna-warna kertas korannya di warna-warna dulu. Seperti baju ya, kita warna-warna kayak batik. Yuk kita lipat menjadi baju. Ya, itu juga boleh. Sesuai dengan kondisinya, minat anak, ya, antara anak satu dan yang lainnya berbeda. Nah ini belajar di rumah. Orang-orang biasanya mengatakan BDR,
PAUD from home. Jadi kegiatannya PAUD-nya di rumah. Itu dilakukan di rumah atau kita kenal dengan belajar di rumah. Bukan untuk mengejar kemampuan akademik seperti tadi, tetapi mengembangkan kemampuan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter. Jadi bukan hanya akademiknya saja, tapi nilai-nilai life skill, karakternya. Karena harus menuju anak yang kreatif, cerdas, dan takwa. Adanya komunikasi, adanya kolaborasi, adanya critical thinking, anaknya berpikir tingkat tinggi ya, adanya creativity. 4C sekarang itu bisa ditumbuhkan di mana? Di rumah bersama mama papanya dengan kerjasama sinergi dengan guru. Ya, tadi sudah lewat WA dan sebagainya. Nah ini Bu, peran orang tua dan guru itu bagaimana? Nah ini perannya saat belajar di rumah. Orang tua harus memfasilitasi, artinya apa? Mendampingi, memotivasi. Nah ini kunci, membuat anak bahagia. Jangan lupa di rumah mendampingi, memfasilitasi, tetapi selalu mengancam. Ayo, yang rangkong, adik-adik itu sekali loh. Itu ancaman hati ini. Ya, ada kayak di kepala sekolah loh, itu diancam. Sekali anak diancam 1 miliar sel sinap otak, sinapnya rusak, bahkan musnah, diancam. Kalau dicubit, dipukul, itu 10 miliar sel sinap rusak, bahkan musnah. Apakah kita akan seperti itu? Insya Allah harus bahagia, senang. Ya saya, kita lihat WA-nya Bunda dulu, Bu Guru, Ustazah ya kalau di sini, Ustazah dulu. Ustazah senang. Seminggu sekali Ustazah upload di YouTube, kemudian bisa diakses wali murid, Ustazahnya senang. Iya. Ini aku bisa. Nanti saya lihatkan video. Guru kita, Masya Allah PKA, gurunya membuat video. Ya, dimasukkan di channel YouTube, anaknya dengan orang tua akses. Anak-anak gurunya pada di rumah ya, hanya lewat media saja. Apa anak-anak ini? Anaknya ada lingkaran, seakan-akan ada komunikasi, tapi lewat maya virtual, ya, lewat maya dunia maya. Nah, nanti mamanya juga di situ di akhir gurunya bilang, Mama Papa bisa dikembangkan di rumah, benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran dikelompokkan dengan warna-warnanya. Ih, mamanya jadi pinter karena pendidikan pertama dan utama adalah orang tua. Ya, guru membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian seperti yang di-share oleh Ustazah, di-share oleh satu menit. Harus setiap hari harus video, harus ngirimkan, ya, perkembangan anaknya sesuai kondisi mama papanya. Itu berarti kan itu yang penting mama papanya tahu, oh anakku sudah pintar ini, karena harus disesuaikan dengan kondisi orang tua. Orang tua jahit di rumah sambil jahit, anaknya ini bermain sambil mencermati, bisa nggak Bu? Bisa. Ya, bisa, alhamdulillah. Tapi memakan waktu berapa menit ya untuk anak yang bisa, yang tidak karena kerja ibadah juga, anak-anak bisa bermain sendiri di rumah. Nah, disiapkan luspa, nanti Ustazah akan nge-share tentang luspa itu apa, benda-benda apa saja yang ada di lingkungan di rumah. Ya, bisa batu-batu, bisa kertas-kertas bekas, bisa bekas botol dan sebagainya. Itu luspa, nanti akan diterangkan dulu. Oke, nah ini Bu implementasinya, bahwa belajar di rumah ya, anak satu dan lain yang berbeda, tidak disamakan. Daya dukungnya juga beda, kemudian kondisinya ya, kondisinya juga berbeda, potensinya juga berbeda. Dulu di grup kita ada pro dan kontra Pak di sekolah saya. Berarti nanti sombong, anak saya share di grup, jawab saja ya Bu, gitu.
ya mintanya jawab ke ustazahnya, ke bundanya. Kemudian saya bilang, mohon maaf, ini bukan sombong dan ini, tapi kita melihat perkembangannya. Kalau di grup, di situ ada motivasi orang tua murid lain. Ini jangan sampai nanti dikuatkan dengan karakter seperti ini. Jangan sampai membandingkan. Ya Allah, Masya Allah, pintar banget ngajinya, menghubungi sopor. Nah, harus dihindari itu. Harus kata-kata yang positif. Saya itu Mbak Ulfa, pintar banget, Al-Fatihah sudah hafal. Kita ya habis maghrib makan. Nanti insya Allah hafal seperti Mbak Ulfa. Harus begitu. Jangan sampai tapi mereka tahu aku ngapain mau belajar ya, seperti itu. Kemarin wali murid saya juga datang ke sekolah bilang ke saya, kenapa masuk, kenapa mas, saya bilang gitu. Ini di rumah belajar, saya terangkan yang saya terangkan ini kan, bahwa belajar itu, bahwa bermain itu belajar, saya bilang begitu. Nanti dia akan pintar ini. Mama harus membuat bahagia sebelum keluarga. Iya bu, iya anak saya kelas 3 SD juga pintar lulusan sini, omnya juga pintar lulusan sini sekarang SMA. Nah itu, ya karena dengan belajar melalui bermain anak-anak akan menjadi anak-anak yang cerdas. Kegiatan yang dipilih adalah yang mudah difasilitasi orang tua. Ya, karena ada pernah guru-guru, kalau disiapkan kertas warna ini, tidak ada pilihan harus. Bukan orang tua, ya kan? Makanya guru-guru di sini hebat sekali dikasih pilihan ini. Kamu bisa memilih sesuai kondisi di rumah punya apa. Ya, seperti tadi Belipah, anaknya saja sudah ada nih almari baju-baju banyak. Anaknya gak berpikir, ya Allah, aku mamanya kreatif, ada terlalu bisa, ya. Dapat dilakukan dengan pengawasan yang minimal sebagai orang tua, dapat sehingga orang tua bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Tidak seharian full. Kemarin kita BDR itu waktu puasa bu, masya Allah, jam 2:30, 3:30 itu paling sudah nge-share anak putra-putrinya yang buka sahur. Gurunya gini, politik gitu sambil balas. Karena belum sempat balas, siangnya baru dibalas. Saya bilang, tidak harus setiap orang tua ngandung ini dibalas langsung. Saya bilang gitu. Ya nanti belum bu. Ibu, bapak kalau lihat chat saya di sini, pagi tadi gurunya sudah nge-share gitu, tempel yang besar-besar anaknya video ini tapi ada kelas-kelas yang sepi karena ada full day tempat kita, yaitu orang tua yang bekerja. Bayangkan bapak ibu orang tua yang bekerja, ya namanya di rumah yang jaga harus tetangganya, karena memang di sekolah kita libur betul Pak BDR, belum ada ini. Baru wawasan seperti itu nanti insya Allah Agustus kita jadwalkan. Ternyata kadang-kadang masih KLB, mundur lagi, mohon maaf kita mundur lagi, seperti itu. Ya. Pembiasaan di rumah juga menanamkan life skill. Jadi mama-mama dimotivasi anak-anak mencuci piring, bantu mamanya, ya, kemudian makan sendiri. Itu sudah pembelajaran yang luar biasa. Dilibatkan di masa ini apa mama? Water. Nah, gitu. Kemudian mamanya motor, boleh mak, aku mencoba motor, dilatihkan kan, diberi kepercayaan. Jangan sampai, kenapa perang ini? Nah, maka pendampingnya dan kasih sayang. Nanti anak-anak kalau sudah berumah tangga nanti, jadi ngerasain jadi pintar. Ya, seperti itu. Karena sudah kebiasaan waktu kecil melihat. Saya dulu masya Allah waktu kecil belajar di tetangga, Boyo, ngirisi, jadi kita melihat. Akhirnya masya Allah itu pelajaran yang berharga, hanya melihat saja, kemudian dipraktekkan. Apalagi ibu bapak mau fasilitasi di rumah, buat donat, hanya dilibatkan untuk terus karena perumah ini sensori anak-anak akan berkembang. Ya,
nanti insya Allah tuh bisa nggak bagus, kalau nggak nulis pakai laptop bisa, ngetiknya bisa cepat. Ya, luar biasa. Ternyata penting keras, kertas, keras, donat, tepung dan sebagainya. Itu life skill yang stimuliskan kepada anak-anak. Ya, luar biasa. Pembiasaan tersebut harus menyatu dengan aktivitas. Jadi kegiatan-kegiatan yang di-share ustaz dan ustazah itu menyatu, tidak lepas. Ayo, revisi, darah pada ustazah sini. Gitu, tidak. Tapi anak-anak yang nyaman, madrasahnya di rumah menyenangkan, mamanya sudah paham dengan jadwalnya. Pagi bangun tidur, doa, luar biasa. Sholat jamaah dengan orang tuanya. Bapak Ibu tidak ada semua video itu. Kalau bisa, alhamdulillah dikasih jagat seperti ini. Oke, sudah langsung. Tapi seandainya tidak, mama papa laporan ke gurunya boleh dengan tulisan mama. Atau voice direkam, mama bilang, guru saya alhamdulillah ini kami sudah pintar, sudah makan sendiri, mau sholat jamaah. Nah, itu laporan perkembangan juga, ya, kepada bundanya. Oke, nah ini melalui media sosial sudah saya katakan tadi, ada YouTube, ada gurunya ngupload video, ya, aplikasi, ya, kemudian manual pegangan bukunya. Oh, itu tidak punya WA, tidak punya HP, gurunya luar biasa. Datang, assalamualaikum, Nasbah. Nah, ada buku panduannya. Nanti bermain ya di rumah ini. Nanti gambar bebas ya. Ini, nanti ini, yang dikomunikasikan. Di tempat kita pun juga begitu, karena tidak punya WA, tidak punya HP. Akhirnya masya Allah, alhamdulillah, mamanya nyanyi bisa beli HP. Karena ini seperti teman-temannya begitu. Bu, tapi dibatasi ya Bu. Iya, harus dibatasi sampai itu, didampingi, dibatasi waktunya, ya, seperti itu. Oke, nah ini catatan untuk orang tua bahagia, ya, harus saat belajar di rumah ciptakan suasana yang bahagia, yang menyenangkan, tidak diancam, tidak ditakuti. Buat yang aku dewi toh, teman-temanku sudah di grup, sudah kegiatan-kegiatan sudah selesai, kamu belum apa-apa, misalkan seperti itu. Nah, ibu harus kreatif nih, anakku luar biasa, ternyata mau bantu ayahnya nyuci motor di video. Anaknya ngomong, ayo air ini, aku ya jajan. Tapi kamu tahu air jajan dari Upin Ipin. Masya Allah, pintar betul. Dicuci supaya bersih ya? Iya, alhamdulillah. Berarti yang pintar itu anaknya, bisa bandingin dicuci supaya bersih. Nah, kalau tidak bersih, apa sayang? Kalau tidak bersih, itu kotor. Kok supaya bersih? Mengapa sayang? Oh, papanya juga harus kreatif, tanyanya sampai pertanyaan yang terbuka. Artinya jawabannya tidak hanya iya atau tidak, tapi jawabannya melatih kreativitas, berpikir kreatif. Iya, kalau bersih kan enak dilihat, seperti baru ya. Alhamdulillah, anakku hebat. Sesuai dengan hadis yang diberikan Ustaz, tahu anak Ustaznya juga ngabut hadis kebersihan, luar biasa. Disinergikan, mengutamakan prosesnya Bu, seperti tadi, proses bukan hasilnya. Kalau orang kadang-kadang kan, ayo pinter banget ini, bisa ngitung nanti 100. Tapi anak yang tidak mau ngitung tadi belum mau begitu, tapi luar biasa mau membantu ayahnya mencuci motor tadi, digali kehebatannya untuk berpikir tingkat tinggi, itu sangat luar biasa sekali. Yang dibandingkan, karena ini harus proses, ya. Nah, anak pun misalkan kegiatannya hari ini belum selesai, aku sudah melukis, tapi tanganku capek. Ya,
bermain yang lain dulu, boleh saya dilanjutkan besok ya? Nah, iya sayang, dilanjutkan besok jam 1. Itu main, ngelompok lagi, aku cewek-cewek, orang mau rampung. Nah, hati-hati, ya hati-hati, karena kita tidak pada hasil, tapi prosesnya. Setelah aku lihat, dilanjutkan besok, coba mama lihat, ini bagus banget, ini gambar apa? Ini gambar burung mama, bagus banget, jangan sampai ini apa-apa, nah sedikitnya sedikit. Nah itu akan anak jadi dong, tidak semangat, ya harus dimotivasi bagus. Ibu bapak ingat motivasinya, ya apapun yang dibuat oleh murid, oleh anak bagus, pintar, belum ada gambarnya saja bagus. Seperti murid saya Bu, waktu itu hanya diem saja. Kemudian didekati guru, saya gambar apa? Mama menyisir rambut. Mama menyisir rambut, kemudian matanya diginikan. Oh, mama kok ada mama menyisir rambut gitu. Anaknya dibawa buat titik saja, tapi gurunya kreatif Pak, Bapak. Ditulis di situ di belakangnya, mama menyisir rambut. Anak itu masih pintar banget bilang gini, rambut mama keriting, rambut mama keriting. Padahal nggak ada gambarnya, hanya titik saja. Tapi gurunya mendeskripsikan seperti apa yang dikatakan anak itu. Ya, orang tuanya tanya, dari gambarnya apa? Masa ditulis ini dan bintangnya 4? Kata yang ustazah tadi, nanti hasilnya dikasih bintang ya, dikasih bintang ini. Di tempat kita semua dikasih bintang 4 semuanya. Kalau dikasih ada yang 3, ada yang 2, itu mau bandingkan. Ibu, kan beda ini bagus banget, itu agak gini. Nah, di tempat saya, guru saya latih menghargai anak. Ini sudah kita di bintang 4, tidak ada gambarnya, tapi dia secara verbal bisa mengutarakan bahwa mamanya rambutnya keriting. Mamanya kaget, apa rambut mama keriting? Iya Bu, saya rambutnya keriting, kan kaget kerudungnya mamanya. Akhirnya mamanya ngomong, ini putra mama di bintang 4 karena cerdas bahasanya. Dia berpikir kognitif pintar, paham mamanya kritik, sampai mau gambar secara ini menggambarnya dia bingung karena rambut keriting itu mengkernya dari mana. Betul nggak Pak? Ya. Jadi hebat. Kalau yang tidak memahami, dia mungkin malah temannya itu bilang, temannya anak yang menggambar itu bilang, nggak ada gambarnya apa-apa itu. Ya tapi Fauzi pintar bercerita kalau namanya rambut keriting. Karena bukan hasil tapi proses. Oke, nah ini perencanaan belajar di rumah harus ada menggunakan buku panduan. Sebaiknya ada buku panduan. Di sekolah sini sudah ada RPPM yang bisa bagus, Aisyah, masalah luar biasa. Melalui pesan di WA, ayah hari ini sudahkah anak-anak sholat ini, sholat duha, ini. Bu, belum sempat untuk sholat duha ini. Nah, orang tua tidak boleh mengatakan ini. Ayah, alhamdulillah minggu ini anak-anak di video ya untuk memperkenalkan diri. Tapi kemarin walaupun sudah pakai begini, ada orang tua yang masih gini, maaf ya, anak saya malu-malu. Harusnya kan sudah tidak ada kata-kata begitu. Harusnya langsung, Masya Allah, alhamdulillah anak saya hebat sekali mau berkenalan. Begini saya, Assalamualaikum Ustazah, nama saya Umi, ayahku Joko. Nah, begitu saja udah hebat. Anaknya saking pukul-pukul gini sudah hebat sekali, sudah berani kan. Seperti itu. Didesain melalui aplikasi yang dilakukan secara virtual. Jadi kemudian tadi foto tentang melipat, kemarin saya lihat di pasaran tentang geometri, ini dan sebagainya. Bagus. Nah ini tadi
Belajarnya boleh dimanapun di rumah itu, di dapur, di ruang tamu, ya, di kamar, di halaman, sesuai dengan umurnya anak. Itu nggak bagus, Bu. Harus kita situasinya harus kita desain di rumah, di ruang belajar anak. Boleh begitu nggak? Boleh. Mamanya mau begitu, boleh. Tetapi anaknya nggak minat, ya. Mau di dapur bantuin mama. Nah, yang utamakan yang berusaha pada minat. Oh iya sayang, boleh. Nanti dengan kata-kata, dengan pemahaman, lama-lama anak sudah bisa memilih yang menyenangkan, yang sesuai minatnya. Seperti itu, ya. Alat bahan yang ada di lingkungan itu saja. Tidak harus mencari-cari. Kalau anak itu belajar di rumah dengan air, ternyata masya Allah mencerdaskan apapun, Bu. Ada di Jawa Timur, ya, ada anak istimewa, gurunya pengobatannya dengan biji dan air. Anaknya itu di stimulus menuangkan air di botol, kemudian penuh, kemudian biji-bijian dimasukkan, dicicip itu, ternyata menstimulus konsentrasi. Anak yang istimewa itu alhamdulillah akhirnya berkembang dengan baik. Dulu dia bingung sekali bagaimana caranya menstimulus. Anaknya selalu megang teman-teman, mengumpul teman-temannya, coba dan sebagainya. Tapi gurunya hebat dengan sabar, ya, disiapkan biji-bijian, pasir laut, ya Allah, itu repot banget, itu kotor sekali. Memang belajar itu kotor-kotor. Tapi alhamdulillah, ya, diberi pijakan yang tepat, alhamdulillah anaknya bisa melakukan dengan baik, dengan aturan-aturan, ya, insya Allah seperti itu. Oke, nah ini di rumah. Dengan benda-benda apapun yang ada di rumah, ya, misalkan melipat baju dan sebagainya. Kemudian boleh juga pesan-pesannya lewat WA. Kemudian ini langsung gurunya di video call, anaknya komunikasi. Ya udah, itu menjawab, ya, luar biasa. Nah ini belajar di rumah. Ingat, komunikasi antara orang tua dan anak harus dijaga, ya, harus dijaga. Berupa motivasi dan pujian. Mohon maaf, celaan hilang, ya. Kegiatan dilakukan serta dengan bahan yang disesuaikan dengan lingkungan, oke, dengan minatnya juga, oke. Ini hampir sama. Sudah saya terangkan tadi, pertanyaan-pertanyaannya sebaiknya dengan pertanyaan yang terbuka. Bagaimana saya? Kemudian apa contoh-contohnya pertanyaan terbuka ini? Apa yang ingin kita buat sayang hari ini? Nah gitu. Mama, aku mau buat onde atau onde. Nah pada gurunya di situ makanan kesukaan anak. Ternyata anaknya suka onde. Gurunya mamanya bingung buat onde gimana? Sekarang banyak sekali. Bisa diakses sumber belajarnya lewat YouTube. Resepnya bisa melakukan, bisa bulat, luar biasa. Coba sebutkan nama benda yang ada di sini sayang. Ini bunga mama, laptop mama. Nah, itu sudah belajar, Bu. Hebat banget. Nah, anakku sayang, coba dikelompokkan. Yang warnanya kuning, ya Allah, di rumah itu banyak sekali benda-benda yang berwarna kuning. Anak-anak sudah pandai mengelompokkan kuning. Ini kuning mama, malah sudah pintar. Iya loh, kok kamu pintar? Ini diajarin tetangga sekolah. Ya, hebat banget, alhamdulillah. Ya, jadi anak belajar itu dari lingkungannya juga. Oke, peran orang tua. Ini penting banget saat anak melakukan berbagai kegiatan, ya, itu dengan foto. Jangan fotonya pas hanya jadi saja, Ibu. Mohon maaf, misalkan anaknya hari itu melukis, jadi hanya di foto melukisnya jadi rumah misalkan begitu, bukan. Tapi prosesnya waktu dia
mulai gini diceklek kemudian mulai mewarnai diceklek lagi jadinya ceklek. Seperti di video kalau mamanya ada waktu ya disesuaikan, oh pas ini nggak ada waktu, nanti malam dulu kalau anaknya masih berminat, oh nanti pulang mama kerja nanti melukis ya anaknya sudah pintar begitu. Oke, di video. Kalau tidak, ibu perlu catatan saja di WA. Ustazah alhamdulillah hari ini tadi sudah ikro, sudah halaman 12 jilid 3 gitu. Karena sekarang yang ikro juga mama-mama di rumah, tempat kita juga begitu. Bu, kalau bu dikasih les dong bu, nanti bayar tambah lagi. Mohon maaf mama, kondisi seperti ini guru-guru kita tidak ada les-les. Insya Allah mama sedikit sehari 5 menit 10 menit insya Allah anak-anak berhasil. Motivasi guru begitu, Masya Allah. Ibu lihat Facebook saya Ria Winanti, murid-murid kita banyak yang saya beri Al-Quran emas dan kiamat. Al-Qurannya emas ya warnanya ya, kita belikan ya, kita belikan. Jadi saya belikan piala juga marmer. Kenapa seperti itu Bu ya? Menghargai semua murid yang bisa Al-Quran saya beri. Ada murid yang baru Al-Quran itu kelas 3 SD, makanya datang ke sekolah Bu ya, janjinya akan memberi piala dan Al-Quran. Silakan, ini kamu foto dengan saya. Ada yang anaknya baru ikro 5 karena BDR ini. Masya Allah, alhamdulillah Mas Fahmi pintar. Sini diberi hadiah apa emas dan yang mama kasih kok. Ini kamu ya apa karena terkendala pandemi. Karena sudah lumayan, sudah 5 itu sudah luar biasa. Ada yang begitu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi penghargaan. BDR Bu, kepala sekolah, paling murah saya kasih sertifikat BDR. Ya. Belajar di rumah, penghargaan. Jadi mamanya 1 semester itu kita beri kemarin pakai piagam sertifikat foto. Bapaknya yang hadir juga fotonya, anaknya nggak ada, anak bapak nggak ada. Apa ada yang rawani? Di mana? Ya Allah ya Robbi, foto-fotoan. Kepala sekolah daerah telah tidak foto. Ya Allah, mama-mamanya itu sudah diupload di Facebook di ini foto-fotoan ya. Kan mereka mungkin kangen dengan teman-teman dan murid yang lain. Saya juga kalau kasih kuliah sini kuliah foto dulu ya, alhamdulillah jaga jarak ya. Nah, peran gurunya ini tadi, guru itu ternyata ibu betul ikhlas memberikan ribet kepada gurunya, buka SPP itu gurunya tidak untuk gurunya semua, bayar listrik, untuk kebersihan, untuk ngecat. Catnya sudah tambah bagus, alhamdulillah ya, untuk iuran GTK, Hipaudi dan sebagainya begitu ya. Gurunya itu mencermati 1 minggu dirangkum tadi laporan bapak ibu tadi dari video, menganalisa Bu. Gurunya itu menganalisa dari video, foto, catatan mama tadi, ungkapan desa mamanya ketemu di jalan itu, mamanya laporan, itu juga sudah merupakan laporan perkembangannya ya gurunya ya kan, pengamatan anak oleh orang tua di rumah tapi dilaporkan ke gurunya. Alhamdulillah percaya banget ini. Nah, pengamatan gurunya, penilaian oleh guru. Alhamdulillah mama, ini perkembangannya Mas Fadil seperti ini, bagus Mas. Nanti distribusi yang ini ya Mas. Nah, nanti guru menganalisa. Masya Allah ya, luar biasa guru itu pahlawan yang betul-betul ikhlas berbuat kebaikan ya. Menganalisa fotonya seperti apa, ininya seperti apa. Guru-guru kita harus teliti juga waktu upload fotonya, nanti dijadikan video di tempat kita, dijadikan satu berupa rangkuman 1 minggu video anak-anak. Ibu nanti anak-anak yang tidak kirim foto hanya tulisannya dia sampai nanti dan ini sebagainya, gurunya dan bilang foto hanya waktu apa aja diginikan sudah disampaikan
Jadi semua anak sudah masuk di dalam video satu minggu. Repot banget bu, guru saya bilang jangan 1 minggu lah bu, 2 minggu. Akhirnya menyalahin 3 minggu, 11 kali ya bu, seperti itu gurunya. Ya, saya bilang yang penting orang tua senang, ada kesepakatan, ada gurunya senang. Video yang diupload gurunya yang rangkuman itu bang membuat anak nangis, namanya Iren, itu nangis, voice-nya namanya Iren. Bunda, aku pengen ketemu Bunda, sudah kangen, sampai nangis Pak. Aku pengen ketemu Bunda sama teman-teman, ya Allah. Ya karena kasih sayang guru yang begitu tulus, ada ikatan, itu yang sudah merasakan, tapi walaupun yang belum merasakan, putra putrinya diangku oleh guru-guru kreatif buat video. Assalamualaikum, saya Bunda Isti, cantik kan? Nah, luar biasa. Jadi anak-anak merasa nih lucu sekali bu di grup-grup saya yang ada 16 itu. Mulai-mulai yang pakai seragam, gurunya saya tanya bu, kelompok kamu kok pakai seragam di rumah merah semua? Kamu beri ya? Enggak Bunda Lia, kan ada tata tertib. Hari Senin pakai ini, hari Selasa pakai ini. Orang tuanya, wow. Jadi anaknya merasa sekolah di rumah. Lucu-lucu sekali, Masya Allah. Mohon tidak dipaksakan, saya bilang gitu. Itu ada yang satu yang enggak ya nggak apa-apa. Memang tidak saya minta. Ternyata orang tua sendiri, ya, yang inisiatif. Ada berapa menit dulu? Nah. Oh iya, nanti tanya jawab ya. Nah, guru itu hebat sekali menganalisa, yang membuat analisis dari laporan orang tua kali, video, tulisan, ya, seperti itu. Maka bapak-bapak nanti mohon bantuannya bapak-bapak, ibu-ibu juga belajar di rumah itu dilaporkan kepada guru. Tidak harus setiap hari. Kalau 2 hari sekali tidak apa-apa, 3 hari sekali boleh, tidak apa-apa pulang. Seminggu hari Sabtu karena saya libur boleh, baru ngirim videonya boleh. Semuanya yang tidak boleh adalah yang tidak melakukan apa-apa. Ya, nah ini bu, nanti punya mereka sudah berkembang, mulai berkembang, ya, berkembang sangat hebat ya, hebat sekali. Mereka gurunya itu mereka kemudian membuat laporan, ya, laporan. Karena guru hebat sekali, sesuai dengan indikator-indikatornya. Anak ini sudah bisa apa ini, ya, luar biasa sekali guru kita, ya, mereka. Kemudian mengkomunikasikan hasil penilaiannya kepada mama papa. Semoga nanti Bismillah kalau bisa segera normanya normal banget, sudah hijau dan lain sebagainya, anak kita sehat, bisa pembelajaran, kita berdoa ya Allah ya, semoga Indonesia membaik, seluruh dunia membaik lagi, ya, seperti itu. Mengkomunikasikan hasil penilaiannya 1 semester. Kalau di sini berapa? 1 semester sama ya, tempat kita 1 semester dirangkum, ya, dirangkum hasilnya, perkembangannya. Gurunya merekomendasi, mama nanti stimulus ini boleh, seperti itu, ya. Oke. Nah ini. Kemudian apa kekuatannya, ya, kekuatannya berkembang sesuai harapan, ya, berkembang sangat baik. Rekomendasinya berisi indikator yang masih BB itu belum berkembang dan mulai berkembang. Nanti ini Mas Dava distimulus untuk permainan sensorinya, ya, misalkan seperti itu dan sebagainya. Nah ini menyusun laporan, ya, mengembangkan 6 aspek tadi, insya Allah terstimulus dengan kegiatan-kegiatan yang di rumah, ya, dengan kasih sayang dan bakti. Oke, contoh formatnya seperti ini untuk guru. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab mumpung ketemu saya.
kecil. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan. Ada yang bertanya yang sudah saya jelaskan